Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rizkina Jahiro Harun Ar-Rasyid, NIM 192202004, jurusan Tadris Matematika semester 7. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Autograph untuk menyelesaikan soal riset operasi metode grafik dan cara menggunakan aplikasi Lindo untuk menyelesaikan soal riset operasi metode penugasan dan metode simplex. Baiklah, untuk yang pertama kita akan mengerjakan metode grafik menggunakan Autograph. Untuk soalnya yaitu seorang penjahit akan membuat dua model pakaian. Dia mempunyai persediaan kain batik 40 meter dan kain polos 15 meter. Untuk yang model A memerlukan 1 meter kain batik dan 1,5 meter kain polos. Sedangkan untuk model B memerlukan 2 meter kain batik dan 0,5 meter kain polos. Maksimum banyak pakaian yang mungkin dapat dibuat adalah, di sini sudah kita dapat melihat tabelnya. Untuk yang model A kita misalkan sebagai X dan B kita misalkan sebagai Y. Kemudian yang ditanya itu adalah maksimum banyak pakaian yang mungkin dapat dibuat. Model matematikanya yaitu maksimumkan Z sama dengan X tambah Y, yang dimana untuk kain wol itu adalah X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 40, dan untuk kain sutra adalah 1,5X tambah 0,5Y lebih kecil sama dengan 15, yang dimana X, Y itu lebih besar daripada 0. Baiklah, langsung saja kita masuk ke Autograph untuk menyelesaikan permasalahan pada nomor 1 tadi, yaitu kita tadi memiliki 5 persamaan ya. Untuk persamaan yang pertama kita masukkan dari equation, kemudian enter equation, kemudian kita ketikkan untuk persamaan tadi adalah X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 40, kemudian kita okekan. Kita bisa kecilkan karena kita belum dapat melihat garis persamaannya ya. Kita kecilkan sampai nampak dia garis persamaannya. Di sini sudah cukup. Kembali ke drag. Kemudian untuk persamaan kedua kita kembali ke equation. Kita masukkan nilainya yaitu 1,5 X ditambah 0,5 Y lebih kecil sama dengan 15. Lanjut kita okekan. Kita masukkan lagi persamaannya. Yang ketiga, X lebih besar daripada 0. Kita okekan. Kemudian lanjut, dan Y lebih besar daripada 0. Di sini sudah kita dapat melihat daerah yang putih ini merupakan daerah hasil penyelesaian dari persamaan tadi ya. Namun di sini kita belum dapat melihat untuk nilai maksimumnya. Pertama-tama kita tandai dulu garis yang berpotongan menggunakan point mode. Yang pertama itu adalah 10,0, kemudian 0,20. Untuk lebih jelas kita perbesar dahulu. Dapat. Kemudian yang ketiga kita masukkan, berarti dia di berpotongan di 4 ya, 4,18. Salah, bentar ya, di 4,18. Kemudian agar lebih jelasnya kita masih memiliki persamaan yang terakhir kan untuk mendapatkan garis selidiknya. Untuk garis selidik tadi itu persamaannya adalah Z sama dengan X tambah Y. X tambah Y berarti kalau kita masukkan ke sini X ditambah Y sama dengan Z. Untuk draw option kita bedakan dulu garisnya daripada garis yang lain agar lebih mudah. Kita buat garis yang putus-putus ini saja ya teman-teman. Kemudian kita okekan. Di sini sudah kita dapat melihat ya garisnya, garis putus-putusnya. Agar kita mengetahui garis selidik ini melewatin garis berpotongan yang mana saja untuk mendapatkan nilai maksimumnya, kita bisa buat animasinya dari constant controller.
kemudian ke options, kemudian masuk ke animasi repeat, kemudian kita buat apanya durasinya dari 0 sampai 30 aja. Kemudian animation speednya kita buat agak cepat. Kita oke kan. Kemudian kita play dulu. Kita play agar kita dapat melihat lebih jelas ya. Kita play. Oke, untuk yang pertama garis lidik melewati dari 10,0, kemudian ke 0,20, dan yang terakhir itu di 4,18. Maka dapat kita lihat hasil dari nilai maksimum dari persamaan tadi itu di 4,18. Oke, maka kita dapatkan untuk hasilnya. Hasil untuk X-nya itu tadi adalah X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 18. Maka banyak baju yang dapat dibuat adalah 4 ditambah 18 itu sama dengan 22 pakaian. Baiklah, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Itu dia menyelesaikan metode simplex menggunakan aplikasi Lindo. Oke, di sini dapat kita lihat soalnya, yaitu tentukan solusi optimal dari model linear programming berikut ini, yang dimana maksimumnya adalah Z sama dengan 3X tambah 5Y. Kemudian untuk batasannya itu yang pertama 2X lebih kecil sama dengan 8, yang kedua 3Y lebih kecil sama dengan 15, dan yang ketiga 6X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 30. Nah, untuk X, Y nya itu lebih besar daripada 0. Kita masuk ke aplikasi Lindonya. Di sini kita ketikkan soalnya yang tadi, itu maksimal 3X ditambah 5Y. Kemudian di bawahnya tuliskan subject to. Nah, kemudian kita masukkan batasan yang 3 tadi. Oke, yang tadi itu ada 3 batasan, yaitu 2X lebih kecil sama dengan 8, kemudian 3Y lebih kecil sama dengan 15, dan kemudian yang terakhir itu 6X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 30. Kemudian enter. Untuk mengakhirinya kita ketikkan N. Kemudian untuk mendapatkan hasilnya kita klik Ctrl plus S, kemudian kita yes, kemudian di close. Oke. Nah, ini adalah hasil dari pencarian dari linear programming tadi. Di sini kita dapatkan objektif functionnya atau tujuan objektifnya itu adalah 27,5. Nah, kemudian untuk variabel itu adalah X dan Y sesuai dengan soal yang tadi telah kita tuliskan. Kemudian untuk value-nya atau nilainya, untuk X itu nilainya 0,83 dan Y adalah 5,0. Kemudian untuk tambahan nilainya itu adalah 0. Nah, di sini itu dia adalah nilai yang sudah kita masukkan tadi. Nah, untuk variabel tadi itu kan dia X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 5. Itu sesuai dengan soal yang telah kita buat. Kemudian yang ini itu adalah kolom peningkatan, sedangkan yang ini adalah kolom penurunan. Kemudian yang 3 ini dia adalah nilai dari yang 3 batasan tadi. Nah,
Jadi dari yang 3 batasan ini dapat kita lihat nilai maksimumnya itu adalah 27,5. Baiklah, untuk yang ketiga kita akan menyelesaikan soal metode penugasan dengan menggunakan aplikasi Lindo. Untuk soalnya, sebuah perusahaan memiliki 4 pekerjaan yang berbeda dan diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaannya itu juga yang berbeda-beda. Setiap karyawan memiliki tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan, serta latihan yang berbeda pula. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Untuk tabelnya seperti berikut. Untuk Anto, karyawan yang pertama, jenis pekerjaan yang pertama itu 15, kemudian yang kedua 20, yang ketiga 18, dan yang keempat itu 22. Untuk Andi, yang pertama itu 14, kedua 16, ketiga 21, dan keempat 17. Kemudian Budi, yang pertama itu 25, yang kedua itu 20, yang ketiga itu 23, dan yang keempat 20. Dan yang terakhir itu Lukman. Untuk yang pertama itu 17, yang kedua dan yang ketiga itu 18, dan yang keempat 16. Oke, di sini kita misalkan untuk Anto itu adalah X1. Kemudian untuk Andi itu X2. Dan untuk Budi itu X3. Dan yang terakhir Lukman adalah X4. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Lindonya. Untuk penyelesaiannya itu tadi untuk soalnya tadi itu saya sudah copy. Kemudian di sini kita tinggal pastikan aja untuk persamaannya. Tadi kita akan mencari nilai minimumnya, maka di sini kita tambahkan min spasi. Kemudian persamaannya 15x1 1 ditambah 20 x12 ditambah 18x13 ditambah 22x14 dan seterusnya sampai itu ke Lukman, yang dimana tadi itu kan x1 itu permisalan dari Anto, x2 Andi, x3 Budi, dan x4 itu adalah Lukman. Kemudian yang 1, 2, 3, 4 angka Romawi ini itu adalah jenis pekerjaan yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, dan tinggal kita sesuaikan saja dengan angka yang sudah ada tadi yang kita dapatkan pada tabel. Kemudian untuk batasannya kita enter terlebih dahulu, kita ketikkan dulu subject itu. Oke. Kemudian di sini batasannya itu untuk yang X1 2, 3, 4 atau dengan Andi, yang permisalan Andi itu sama dengan 1, kemudian permisalan Andi sama dengan 1 juga, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian X11 ditambah X21 tambah X31 tambah X41 sama dengan 1, begitu juga sampai dengan X14 dan X44. Oke, setelah kita buat batasannya kita ketikkan N, kemudian di Ctrl plus S, kemudian klik yes, di klik close. Oke, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Untuk nilai minimumnya itu terdapat pada objective function atau tujuan objektif, yaitu 68. Nah, nilai minimum ini kita dapatkan pada X1 atau pada Andi itu pada pekerjaan yang ketiga. Kemudian untuk X2 atau ini untuk X1 itu tadi adalah Anto, itu pada pekerjaan yang ketiga. Kemudian untuk Andi itu atau X2 pada pekerjaan yang ke-1. Kemudian untuk Budi itu pada pekerjaan yang kedua, dan yang terakhir itu Lukman pada pekerjaan yang keempat. Baiklah, mungkin cukup sekian saja penjelasan saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.